Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi geologi lingkungan terkait penambangan terbuka dan penambangan bawah permukaan. Selamat untuk menyaksikan. Baiklah, selamat datang di pembelajaran geografi, mengenal bumi untuk memahami jati diri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Isma Hairunisa dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, penambangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem tambang terbuka, dan yang kedua adalah sistem penambangan bawah permukaan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas mengenai sistem tambang terbuka atau open pit mining. Apa itu penambangan terbuka? Jadi, open pit mining adalah sebuah metode operasi pertambangan terbuka yang dilakukan pada surface mining secara langsung. Nah, biasanya dilakukan pada lokasi yang cenderung datar atau dengan topografi yang landai. Nah, jadi penambangan dengan sistem terbuka ini dilakukan dengan cara pengupasan tanah penutup bahan tambang. Jadi, tanah penutup dikeluarkan dari areal tambang dan bahan tambang digali dan diangkut keluar. Nah, selanjutnya, karena terjadi pengupasan, ini akan berpengaruh terhadap tanah yang ada di sekitarnya. Karena pada tanah subur akan menyebabkan kehilangan kesuburan sebanyak 40%, sedangkan pada tanah tidak subur akan kehilangan tanah lapisannya sebanyak 60% pada beberapa sentimeter. Nah, selanjutnya, tahapan-tahapan dalam penambangan terbuka. Yang pertama ada clearing and grabbing, di mana pada proses ini, yakni pembersihan lahan dari vegetasi yang menutupi lapisan tanah permukaan, dilakukan dengan bulldozer dan juga eskavator. Dapat kita lihat pada gambar ini. Yang kedua ada tahapan stripping overburden atau pengupasan tanah penutup, di mana tanah penutup yang dikupas dan diangkut ke tempat penimbunan sementara atau ditata dan disebarkan di area pembuangan akhir. Tahap selanjutnya adalah ore and ore getting, di mana ore diangkut keluar melewati jalan tambang ke ekspor transit ore dan ekspor final ore di dekat pelabuhan. Dapat kita lihat dari video yang ada di slide ini. Selanjutnya adalah penimbunan pasca penambangan. Nah, pada tahap ini, karena penambangan dapat menyisakan kolong-kolong bekas galian, maka harus ditimbun dengan tanah penutup sebagai akhir dari pasca penambangan, sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahapan akhir terjadi penanaman kembali atau reklamasi, di mana kegiatan penambangan terbuka ini diwajibkan untuk menutup kembali areal bekas tambang atau kolong-kolong yang ditinggalkan ini agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih besar dan harus dipulihkan kembali ke kondisi ekosistemnya sekurang-kurangnya seperti kondisi sebelumnya. Lalu, apa hasil dari penambangan terbuka ini? Yakni, yang pertama, pada saat pengupasan terdapat bahan organik di tanaman penutup tanah, baik berupa kayu ataupun dedaunan. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan kayunya. Setelah itu, ada tanah penutup yang terdiri dari topsoil dan juga subsoil. Yang ketiga, ada bahan material tambang yang tentunya akan bermanfaat untuk bahan baku industri dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah lubang bekas galian atau kolong-kolong ini tentunya merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan pasca pertambangannya dengan melakukan penimbunan. Nah, sebenarnya apabila penambangan terbuka ini dilakukan dengan baik, maka akan sangat bermanfaat dan juga menguntungkan. Akan tetapi, apabila tidak dilakukan dengan baik, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan, yakni dengan adanya penurunan tingkat fungsi lahan.
sehingga sangat diperlukan pengelolaan pasca pertambangan, di mana di sana pengolahan tanah dalam badan tanah dengan tanah lapisan olah yang tipis dapat memperbaiki kondisi fisik daerah perakaran, meningkatkan laju infiltrasi dan juga menurunkan ketahanan terhadap penetrasi. Hal-hal inilah seperti halnya reklamasi ini akan mencegah terjadinya erosi. Dan ternyata pada penambangan terbuka ini juga menyebabkan adanya masalah pertambangan. Seperti halnya yang telah tadi diungkapkan bahwa dapat menyebabkan kesuburan tanah menjadi rendah, kemudian keadaan permukaan lahan menjadi tidak teratur dan juga rawan erosi, sehingga daya dukung tanah untuk tanaman sangat rendah. Atau lebih dikenalnya dengan lahan terdegradasi. Nah, jadi lahan terdegradasi ini umumnya memiliki biota yang berbeda dengan komunitas ekosistem aslinya. Oleh karena itu, terjadi kecenderungan penurunan keanekaragaman jenis flora dan fauna dan juga mikroba. Kemudian pada kolong-kolong galian juga sangat rentan untuk terjadi longsor apabila tidak dilakukan penimbunan secara baik. Lalu, apabila kegiatan penambangan sistem terbuka ini dilakukan dengan baik, pada prinsipnya justru akan menguntungkan, bahkan sangat menguntungkan bagi manusia, terutama pada bidang ekonomi. Pada bahan tambang, ini merupakan khususnya pada mineral serta logam berat, tentunya akan bermanfaat dalam bahan baku industri. Kemudian, penyusutan volume tanah juga akan menyebabkan kemiringan lahan yang menurun, sehingga memudahkan pengelolaan selanjutnya. Pada ketebalan tanah, lapisan atas dapat ditingkatkan dengan menurunnya luas permukaan tanah akibat penurunan kemiringan lahan. Kepadatan tanah lapisan bawah juga dapat disesuaikan dengan target perbaikan yang ingin dicapai, serta bentang lahan dapat diatur sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penambangan lahan terbuka akan menciptakan suatu ekosistem yang baru. Nah, prinsip dasar penambangan terbuka ini yang ramah lingkungan dan upaya reklamasi pasca tambang untuk memperbaiki kualitas lahan dan hayati tanah. Yang pertama adalah pengaturan tata letak bench atau blok penambangan. Jadi, dalam penambangan sistem terbuka ini akan lebih aman apabila terdapat pengaturan mengenai tata letaknya. Kemudian yang kedua, untuk menjamin kelestarian sumber daya alam pasca penambangan, maka kegiatan penggalian bahan tambang hendaknya dilakukan dengan teknik backfilling, yakni penimbunan kembali pasca pertambangan. Selanjutnya, pada pengupasan tanah pucuk atau topsoil harusnya dirancang serta diperhatikan mengenai kesuburannya serta kesuburan pasca pertambangan. Nah, pada tanah lapisan atas dari lereng paling bawah yang umumnya lebih tebal ini akan lebih baik jika digunakan sebagai penyangga. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi longsor. Kemudian pada pengupasan tanah penutup atau penutup overburden atau subsoil ini ditempatkannya di daerah penggalian bahan tambang masing-masing blok di pinggir-pinggirnya. Kemudian penggalian bahan tambang atau ore ini hendaknya menyempit ke bawah, bukan melebar ke bawah. Ini untuk kepentingan konstruksi tanah pasca penambangan agar stabil oleh adanya pemadatan alami setelah rekonstruksi. Dan yang terakhir adalah reklamasi kolong bekas penambangan. Jadi pada tahap ini tentunya setelah selesai kegiatan penambangan secara terbuka akan terjadi kerusakan lahan, maka kolong-kolong bekas penambangan ini harus ditimbun dan dilakukan reklamasi agar tidak berpotensi untuk merusak lingkungan sekitarnya, terutama akibat erosi dan juga perubahan iklim mikro yang panas dan kering. Baiklah, mengenai pembahasan yang kedua, mengenai penambangan bawah permukaan. Seperti apa sih penambangan bawah permukaan itu? Nah, dapat kita lihat dari gambar ini. Jadi, penambangan bawah permukaan itu dilakukan di bawah permukaan. Biasanya dilakukan dengan membuat terowongan-terowongan pada bawah permukaan bumi.
Lebih tepatnya, tambang bawah tanah adalah sistem penambangan di mana seluruh aktivitas yang kerjanya tidak berhubungan langsung dengan udara luar dan seluruh aktivitas penambangannya dilakukan di bawah permukaan bumi. Lalu, apa yang melatar belakangi penambangan bawah permukaan? Yang pertama adalah perbandingan ESR yang besar dan juga keterkaitannya dengan biaya yang akan dikeluarkan. Yang kedua adalah bentuk endapannya yang lebih potensial untuk dilakukan penambangan bawah permukaan. Dan yang ketiga, yakni tidak banyak merusak ekosistem. Jika di atasnya mendapatkan ekosistem yang sangat baik, sehingga apabila dilakukan penambangan terbuka akan menyebabkan rusak ekosistem, maka dipilihlah penambangan bawah permukaan. Selanjutnya, apa persyaratan teknis yang mutlak atau wajib harus dipenuhi dalam penambangan bawah permukaan ini? Yakni yang pertama adalah pemahaman terhadap kondisi alam. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pencegahan dan juga letak dari bahan tambang yang akan kita gali, kemudian kerawanan dari bencana yang akan kemungkinan terjadi. Yang kedua adalah teknologi penambangan yang sesuai, artinya teknologinya harus modern sesuai dengan lokasi dan juga keadaan dari tempat penambangan tersebut. Yang ketiga adalah sumber daya manusia yang handal yang dapat mengelola dan menjalankan serta melaksanakan penambangan ini secara baik sesuai dengan aturan. Nah, kemudian salah satu metode penambangan bawah tanah yang ada di Indonesia dan juga yang dimiliki oleh banyak perusahaan, salah satunya adalah metode underground hard rocking mining. Salah satunya yang ada di Indonesia adalah PT Freeport yang ada di Papua. Kemudian, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode penambangan bawah tanah. Nah, ada fasilitas yang tersedia, kemudian biaya penambangan, ada air tanah, letak atau posisi endapan, ini juga sangat penting karena akan berkaitan dengan metode apa yang akan dilakukan pada saat penambangan nanti. Kemudian ada modal yang tersedia, ini tentunya akan menjadi dasar utama karena berkaitan dengan fasilitas, kemudian bagaimana rancangan dan juga hasil penambangan yang akan didapatkan atau feedbacknya. Kemudian ada nilai endapan. Kemudian ada umur tambang. Umur tambang ini berkaitan dengan metode yang akan dilakukan, kemudian biaya penambangan dan juga resiko dari bencana. Yang ini ada kedalaman endapan dari permukaan dan juga yang terakhir adalah dimensi atau ukuran deposit. Selanjutnya, bahaya penambangan bawah permukaan. Nah, yang pertama ada kebakaran. Jadi, bahaya ini dapat bersumber dari pemanasan batu bara secara spontan pada limbah atau batu bara yang pecah di pinggir jalan. Ini pada penambangan batu bara. Pada penambangan lain juga dapat terjadi kebakaran. Hal ini dikarenakan seperti adanya mesin dan peralatan listrik dan mekanik, bahan peledak dan detonator, pekerjaan panas, seperti halnya ada pembakaran, pengelasan, dan penggilingan di dalam bawah permukaan ini sangat rentan menyebabkan kebakaran. Yang kedua adanya banjir. Banjir ini bisa terjadi karena adanya ledakan yang disengaja, sehingga dapat menyebabkan masuknya air dan juga infrastruktur pertambangan yang tidak layak sehingga mengakibatkan kebocoran. Banjir juga dapat terjadi akibat pertambangan karena adanya ekosistem atau perubahan alih fungsi lahan dari asalnya misalkan hutan menjadi lahan pertambangan. Kemudian adanya runtuhan. Badan biji yang tidak stabil dapat mengakibatkan runtuhnya badan biji pada area pertambangan. Hal ini biasanya disebabkan oleh seismitas atau kegempaan yang diinduksi. Kemudian bahaya terkait peledakan ini menimbulkan bahaya seperti ada batu terbang, debu, gas beracun, dan juga gas-gas lain. Ledakan ini sangat berbahaya. Yang terakhir, kontaminan atmosfer yang beracun. Lalu apa saja bencana saat melakukan pertambangan di Indonesia? Salah satunya adalah penambangan batubara di Desa Mentawai, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini mengalami longsor. Kemudian, longsor juga terjadi di tambang emas di Kembahan Nagari Abai, Kecamatan Sangir, Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat pada tahun 2001. Kemudian yang ketiga, di Kalimantan Timur, khususnya tepatnya di Kabupaten Berau,
ini terjadi praktek penambangan batu bara di hulu Sungai Kelai dari Sungai Segah. Hal ini diduga memicu banjir pada beberapa tahun terakhir ini. Nah, kita dapat melihat apa yang terjadi seperti apa sih penambangan yang ada di bawah tanah yang ada di Indonesia, yakni Freeport. Nah, ini adalah terowongan-terowongan yang ada di PT Freeport. Ini merupakan penambangan bawah tanah. Jadi penambangannya dilakukan dalam terowongan-terowongan seperti ini. Iya, saya nanti cari panel nih yang cari area yang memang sedikit alatnya aja yang kerja, Mas. Bagaimana? Apakah sudah memahami mengenai sistem penambangan terbuka dan penambangan bawah permukaan? Baiklah, terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.